Bayangkan Anda membangun sebuah gedung pencakar langit tanpa cetak biru. Anda langsung membeli semen, memanggil tukang, dan mulai menyusun batu bata. Apa yang terjadi? Gedung itu mungkin berdiri. Tapi apakah aman? Apakah fungsional? Atau justru runtuh saat badai pertama datang? Hal yang sama berlaku dalam pendidikan bahasa Arab. Tanpa tahapan pengembangan yang sistematis, kita hanya melakukan aktivitas mengajar, bukan mendidik. Halo rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Di sesi kegiatan belajar 7 ini, kita tidak hanya akan bicara teori. Kita akan membedah 4 fase utama pengembangan kurikulum. Pemahaman ini adalah fondasi bagi Anda untuk menyusun tesis, melakukan mini research, dan kelak mengambil keputusan strategis di madrasah atau lembaga bahasa Anda. Mari kita mulai. Fase pertama, dan seringkali yang paling krusial namun sering diabaikan, adalah perencanaan planning. Banyak pengembang kurikulum amatir langsung melompat ke pemilihan buku ajar. Itu kesalahan fatal. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah analisis kebutuhan needs assessment. Mengapa? Karena kurikulum hadir untuk memecahkan masalah. Analisis kebutuhan berfungsi mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara apa yang ada sekarang, kondisi real siswa dengan apa yang diharapkan kompetensi lulusan. Tanpa data ini, kurikulum Anda hanya berasumsi, dan asumsi adalah musuh dari prinsip relevansi eksternal. Dalam analisis ini, Anda harus membedah 3 aspek. Analisis siswa siapa mereka, analisis konteks apa tantangan lokal dan global, dan analisis mata pelajaran itu sendiri. Setelah data terkumpul, barulah kita masuk ke perumusan tujuan kurikulum. Ingat materi KB3 kita, tujuan harus hierarkis. Di tingkat pasca sarjana, Anda harus memastikan tujuan operasional yang Anda buat selaras dengan landasan filosofis, serta mencerminkan capaian pembelajaran lulusan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Jika tujuannya kabur, proses selanjutnya pasti akan tersesat. Setelah rencana matang, kita masuk ke fase kedua, desain dan perumusan design and formulation. Di sini, kita berbicara tentang daging dari kurikulum tersebut, materi dan pengalaman belajar. Saat melakukan pemilihan materi, ada 3 saringan utama yang harus Anda gunakan. Pertama, validitas. Apakah ilmu Nahwu yang diajarkan akurat secara keilmuan? Kedua, signifikansi. Apakah kosakata ini relevan dengan kebutuhan komunikasi siswa? Dan ketiga, minat. Apakah materi ini memotivasi siswa? Namun, memilih materi bagus saja tidak cukup. Anda harus mengorganisasikannya. Mari kita belajar dari sebuah kasus nyata. Pernah ada tim pengembang yang memisahkan materi Nahwu atau syarf secara total dari materi kitabah. Menulis di kelas kitabah, siswa diminta menulis surat resmi. Padahal kaidah tentang itu baru diajarkan di semester depan pada mata kuliah Nahwu. Akibatnya, siswa gagal. Ini terjadi karena desain tersebut melanggar prinsip kontinuitas dan relevansi. Internal, materi harus disusun secara sekuensial berurutan dan terintegrasi antar maharatul arba. Selain materi, Anda juga merancang pengalaman belajar metode apa yang dipakai. Ingat landasan psikologis. Variasi interaksi itu penting. Terakhir di fase ini, jangan lupa merancang evaluasi kurikulum. Ingat, evaluasi bukan hanya soal tes akhir semester, tapi juga asesmen autentik yang mengukur kemampuan nyata berbahasa. Fase ketiga adalah fase yang sering disebut sebagai kuburan kurikulum. Mengapa? Karena banyak desain brilian mati di fase ini. Implementation. Anda bisa memiliki dokumen kurikulum setebal bantal, tapi jika pelaksananya tidak siap, dokumen itu hanya jadi sampah kertas. Disinilah pelatihan guru menjadi sangat vital. Guru harus paham filosofi baru, bukan sekadar ganti buku ajar. Kegagalan dalam menyiapkan guru berarti melanggar prinsip praktikalitas. Sebuah kurikulum mungkin bagus di atas kertas ideal, tapi jika terlalu rumit bagi guru di lapangan, ia akan gagal. Selain manusia, implementasi juga soal penyediaan dan adaptasi sumber daya. Apakah sekolah punya bahasa? Apakah LMS siap? Kurikulum harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan sarana yang ada tanpa kehilangan esensinya. Akhirnya, kita sampai di fase keempat, evaluasi dan revisi, evaluation and revision. Ingat model Wheeler, kurikulum itu siklus, bukan garis lurus yang berhenti. Evaluasi di sini bersifat komprehensif. Kita tidak hanya menilai-nilai siswa evaluasi produk, tapi kita juga mengadili kurikulum itu sendiri, evaluasi proses. Apakah materinya terlalu sulit? Apakah waktunya cukup? Hasil evaluasi ini harus berbasis data. Empiris inilah inti dari CPL 02 program studi kita. Data tersebut digunakan untuk melakukan revisi.
Proses ini menciptakan continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Kurikulum yang sehat adalah kurikulum yang hidup, yang terus berubah menyesuaikan zaman. Mari kita rangkum perjalanan kita. Pertama, perencanaan. Mulailah dengan analisis kebutuhan, bukan asumsi. Kedua, desain. Pilih materi yang valid dan signifikan, lalu organisasikan secara terpadu agar tidak membingungkan siswa. Ketiga, implementasi. Siapkan gurunya, siapkan sumber dayanya, jangan biarkan desain bagus gagal karena eksekusi yang buruk. Dan keempat, evaluasi. Gunakan data untuk merevisi dan menyempurnakan kurikulum. Secara terus-menerus, keempat tahapan ini adalah satu kesatuan sistem. Hilang satu, pincanglah pendidikan bahasa Arab kita. Sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda diskusikan atau renungkan sebagai bahan tesis. Jika Anda diminta merevisi kurikulum di tempat Anda mengajar saat ini, di fase mana Anda menemukan kelemahan terbesar? Apakah di desain yang tidak relevan? Atau implementasi guru yang belum siap? Silakan refleksikan hal ini. Ingat, sebagai mahasiswa pasca sarjana, tugas Anda bukan hanya menghafal tahapan ini, tapi menggunakannya untuk memecahkan masalah nyata melalui mini research Anda. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di modul berikutnya.